Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah raya keluarga. Mari bawa segenap ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah sedikit pun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang terima kasih Bapa, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
bersyukur. Buat kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun kami dalam lembah yang gelap, kami takkan gentar, sebab Kau serta kami. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu. Buat kasih setia di dalam hidupku, Kami bersyukur, bersyukur oh, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus selalu bersyukur Tuhan. Amin. Karena kasih setiamu tak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya keluarga hari ini Tuhan. Kau memimpin Tuhan, menyertai Tuhan. Awal, pertengahan sampai akhir acara Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kuat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita bersukacita bagi Tuhan Allah kita. Kita pujikan. Terima sukacita surga. Haleluya. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Oh, haleluya. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, bersukacita surga nyata, sukacita surga nyata, bersukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, yeah. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapin hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yonatan Kukuh dari GBI Lasem.
Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami percaya Yesus, dalam badai yang sering menghampiri kami, kami akan tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami Tuhan. Naungi kami, katakan lingkupiku, dengan sayapmu. kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami siap untuk menerima janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, supaya hamba-Mu ini Engkau penuhi dengan roh kuasa-Mu, roh hikmat daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi tidak menyurutkan kerinduan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah kita hari ini adalah Tegar di Masa Sukar. Tegar di masa sukar. Tegar memiliki pengertian kuat, teguh, tabah menghadapi kesulitan, tabah menghadapi penderitaan, tabah menghadapi kesedihan. Sedangkan masa sukar berarti zaman atau waktu kekerasan, zaman atau waktu kesulitan, zaman atau waktu berbahaya, zaman atau waktu yang menyedihkan. Semua kita hari-hari ini sedang diuji Tuhan di masa yang sukar. Bukan cuma kita, bukan cuma bangsa kita Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia ada 213 negara yang sedang menghadapi masa sukar. Masa-masa sukar seringkali menggoda kita untuk bersungut-sungut, kita mudah ngomel, mudah menyalahkan orang lain, mudah kecewa, mudah iri hati, mudah marah dengan orang lain, mudah marah dengan kondisi, mudah marah dengan pemerintah, mudah marah dengan orang di sekitar kita. Masa sukar seringkali juga membuat kita, menggoda kita untuk pahit, dendam, dan mulai menghakimi orang lain. Nah itu sebabnya di masa sukar ini kita harus tegar. Tegar di masa sukar. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa tegar di masa sukar ini. Kita bisa memenangkan pertempuran kita di masa sukar ini. Asalkan kita memiliki modal yang baik, modal di masa sukar. Apakah modal kita atau bekal di masa sukar itu? Yang pertama, kita harus memiliki tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 dari Lukas 8, berkata begini, lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Rupanya murid-murid ketika menghadapi badai taufan yang membahayakan hidup mereka, yang mengancam nyawa mereka, mereka hilang kepercayaan mereka. Mereka hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan, sehingga muncullah kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Di masa sukar ini kita harus memiliki bekal tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan orang percaya. Bukankah Tuhan kita adalah Allah Immanuel? Matius 1 ayat 23 menegaskan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita, menyertai bukan cuma sekedar bersama-sama, tapi Yohanes menegaskan bahwa yang dimaksud
Immanuel adalah Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Artinya adalah Allah bersama-sama kita, di dalam kita. Allah manunggal dengan kita, dimanapun kita berada, Allah terus ada. Ketika kita bekerja, Allah ada. Ketika kita melakukan sesuatu, di situ ada Allah. Ketika kita di rumah, Allah ada. Ketika kita ibadah seperti saat ini, Tuhan ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di masa-masa sukar seperti ini kita harus menguatkan, meyakini, mempercayai bahwa Allah beserta dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tahu persis kondisi kita hari ini. Allah tahu persis apa yang kita hadapi hari ini. Allah tahu persis kesulitan kita. Allah tahu persis keadaan kita. Allah tahu persis kondisi kita. Allah tahu persis keadaan ekonomi kita, keluarga kita, kesehatan kita. Karena Allah beserta dengan kita. Percayalah dan tetap percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Allah memelihara orang percaya. Matius 10 ayat 29 sampai 31 begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kita adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang termulia. Kita lebih mulia dari segala ciptaan Tuhan. Saya kira kita tidak mau dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Apalagi dengan binatang yang namanya burung pipit. Burung pipit itu dipelihara Tuhan. Burung pipit itu dikasih makan sama Tuhan. Burung pipit itu dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Apalagi kita, apalagi saudara dan saya, ciptaan Tuhan, makhluk yang mulia. Apalagi kita orang percaya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Di masa sukar ini kita harus meyakini, harus tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara hidup kita. Allah adalah Allah yang tidak pernah bosan berurusan kita dengan kita. Allah yang ada dalam kita, beserta kita. Immanuel adalah Allah yang juga menyediakan segala yang kita butuhkan. Allah memelihara hidup kita. Jadi percayalah, kalaupun sekarang ini kita sedang menghadapi masa sukar, Tuhan tidak pernah cuek dengan hidup kita. Dia Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Di masa sukar ini kita harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi bagi kita adalah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaan. Dan umat kepunyaan Allah bukanlah orang yang dibiarkan begitu saja sama Tuhan. Orang kepunyaan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Yakinlah, percayalah, meskipun sekarang kita sedang menghadapi masa sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memelihara kita. Dan kalaupun hari ini kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ideal, tidak membuat kita nyaman, percayalah bahwa semua yang terjadi atas kita ada dalam kontrol Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya baik adanya. Anugerah Tuhan yang terbaik bagi kita. Semua Tuhan rancang yang terbaik. Karena itu kalau kita mau tegar di masa sukar, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan
menganugerahkan semua yang terbaik bagi kita. Yang kedua, bekal di masa sukar adalah tetap tenang. Ketika murid-murid menghadapi badai, ketika murid-murid menghadapi gelombang yang dahsyat, yang mengancam jiwa mereka, mereka kehilangan ketenangan, mereka gelisah, mereka ketakutan, mereka cemas. Kalau kita mau tegar di masa sukar, maka kita harus tetap tenang. Ketenangan membuat kita fokus dengan persoalan yang kita hadapi. Ketenangan membuat kita itu bisa berdoa. Bukankah Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu juga membuat kita bisa bersyukur. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 menasehatkan kepada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Keadaan hari ini mungkin tidak baik. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini yang ekonominya baik, tiba-tiba tidak baik. Ada yang berkecukupan, tiba-tiba jadi kehilangan semuanya. Ada orang yang kesehatannya baik-baik, fisiknya sehat, tapi tiba-tiba sakit. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Orang yang ceria, yang senang, yang sepertinya bahagia, tiba-tiba sedih karena kehilangan keluarganya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur menghindarkan kita dari kepahitan. Mengucap syukur menghindarkan kita dari kemarahan. Mengucap syukur menghindarkan kita dari jerat dosa. Mengucap syukur itu ternyata memiliki kuasa. Kuasa untuk mematahkan benih-benih keputusasaan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini putus asa dengan situasi. Mengucap syukurlah. Sebab mengucap syukur mematahkan benih keputus asa. Mengucap syukur membuka pintu berkat. Mengucap syukur menyalurkan kuasa Allah atas hidup kita. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, menegakkan kita, menguatkan kita, membuat kita tangguh dan tegar menghadapi masa sukar. Dan ketika kita mengucap syukur, maka kuasa ilahi diimpartasikan kepada kita. Kita tidak hanya kuat, bahkan kita juga bisa menguatkan orang lain. Manfaat dari mengucap syukur adalah mengingatkan kepada kita bahwa semua yang terjadi masih dalam kontrol Tuhan. Mengucap syukur bermanfaat untuk menunjukkan kerelaan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara sedang dalam keadaan tidak baik, mengucap syukurlah. Itu menunjukkan kerelaan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, maka akan mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani bagi kita. Ada sebuah quote yang ngomong begini. Jika Anda memandang dunia, maka Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, maka Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Kristus, maka Anda akan tenang. Bekal di masa sukar ini, yang pertama tadi, tetap percaya. Yang kedua, tetap tenang. Yang ketiga, bekal di masa sukar supaya kita bisa tegar adalah tetap berbahagia. Yakobus 1 ayat 2 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan seringkali berbanding terbalik dengan keinginan kita. Firman Tuhan seringkali menurut pikiran kita, cara berpikir kita tidak baik, tidak ideal. Bagaimana mungkin orang yang dalam kesukaran, yang dalam penderitaan, yang dalam kesedihan, disuruh berbahagia. Berbahagia di sini menggunakan kata Yunani kara, yang berarti sukacita di tengah penderitaan. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan kita, sukacita kita
bukan ditentukan berapa banyak duit yang kita punya, berapa mewah rumah dan mobil yang kita punya, berapa apa keadaan kita, apa jabatan kita, bagaimana jabatan kita. Bahagia sukacita di sini menegaskan bahwa sukacita kita di hadapan Tuhan, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh kondisi, oleh keadaan kita. Sukacita itu ditentukan apakah ada Yesus di dalam kita. Kalau ada Yesus dalam diri kita, maka situasi boleh tidak stabil, situasi boleh tidak menentu, keadaan boleh membuat kita, mungkin orang lain juga cemas. Tapi bagi orang percaya, ketika keadaan atau masa sukar terjadi, itu adalah kesempatan untuk tetap berbahagia. Jemaat di Makedonia, mereka tetap berbahagia. Sekalipun mereka dicobai dengan berbagai macam penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka tidak hanya berbahagia, mereka tidak hanya bersukacita, bahkan mereka bisa berbagi dengan orang lain. Mereka bisa berbagi dengan sesama anak Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu di masa sukar seperti saat-saat ini, tetaplah berbahagia. Kebahagiaan saudara sekali lagi tidak ditentukan oleh apa yang saudara miliki hari ini. Kebahagiaan saudara ditentukan apakah ada Kristus atau tidak di dalam hidupmu. Kalau di dalam hidupmu ada Kristus, maka saudara akan berbahagia dan menyalurkan kebahagiaan itu, berbagi kebahagiaan dengan sesamamu yang hari-hari ini sedang menghadapi masa sukar. Bekal di masa sukar yang berikutnya adalah tetap hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di masa-masa sukar dan cuma di rumah saja seperti hari-hari ini, akan meningkatkan orang malas. Jumlah orang malas mungkin akan bertambah banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, tetap hidup bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Menggunakan terjemahan bahasa Inggris, redeem the time because days are evil. Redeem the time because the days are evil. Time menggunakan kata kairos, days menggunakan kata hemera. Kairos seringkali diterjemahkan oleh banyak hamba Tuhan sebagai waktu Tuhan. Waktu Tuhan di mana Tuhan menolong. Kairos sesungguhnya adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari-hari yang kita jalani sukar, hari-hari yang kita jalani susah, hari-hari yang kita jalani itu penuh dengan berbagai macam penderitaan dan kejahatan. Tetapi yang Tuhan mau adalah begini, kita mempergunakan waktu yang Tuhan izinkan bagi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena semua waktu, jam, menit, detik itu diperhitungkan Tuhan. Menjadi sebuah waktu yang berkualitas. Kalau kita hidup bijaksana, maka kita sudah bisa bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa kita sudah mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, marilah kita tetap tegar di masa sukar. Kita bisa tegar di masa sukar kalau kita memiliki bekal. Yang pertama adalah tetap percaya. Yang kedua tetap tenang. Yang ketiga tetap hidup bahagia. Yang ketiga tetap hidup bijaksana. Amin firman Tuhan, kita berdoa.
Kami bersyukur buat kesempatan yang indah saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa masa sukar adalah kesempatan untuk kami tetap tegak berdiri. Tegar menghadapi setiap kesulitan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan terus memelihara hidup kami. Dan semua yang terjadi tetap dalam kontrol Tuhan. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajari kami untuk tetap tenang. Ketenangan membuat kami fokus dengan persoalan yang kami hadapi. Ketenangan membuat kami bisa berdoa. Ketenangan memampukan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap berbahagia di kondisi yang tidak baik ini. Dan kami mempergunakan setiap waktu yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami dengan baik dan bijaksana. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman. Kita tetap tegar di masa sukar. Karena segala sesuatu Tuhan rancangkan, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Majelis Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Kuku yang hari ini sudah berbagi firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami, untuk jemaat GBI Pati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai Pak Kuku di dalam pelayanan dan penyertaan Tuhan atas seluruh keluarga dan apapun yang Pak Kuku lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah ibadah ini, seperti minggu yang lalu Bapak Ibu bisa hadir ke gereja untuk memberikan persembahan ya, pada jam 10 sampai jam 12 siang. Persembahan Bapak Ibu Saudara sangat penting, sangat berarti bagi kami, bagi operasional pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita percaya bahwa apa yang Bapak Ibu taburkan sangat berguna, sangat bermanfaat, akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan akan memberkati apa yang Bapak Ibu taburkan, apa yang Bapak Ibu Saudara persembahkan, korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minggu yang lalu ada revisi doa sepakat kita dan komsel. Kita akan doa sepakat yang tadinya melalui Instagram, kita ganti dengan aplikasi Zoom. Demikian juga dalam minggu ini kita akan lakukan doa sepakat pada hari Rabu dan Jumat pada jam 7 malam. Hari Rabu dan Jumat pada pukul 7 malam dengan aplikasi Zoom. Jadi karena waktu yang terbatas, jadi Bapak Ibu kami minta untuk mempersiapkan sebelum jam 7 supaya ketika jam 7 mulai kita bisa langsung mulai dan segera kita berdoa sepakat bersama-sama dan menikmati lawatan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan akhiri ibadah raya kita, ibadah raya keluarga kita hari ini. Kita akan berdoa, Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan datang. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya keluarga kami pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai dari awal sampai akhir. Engkau hadir di dalam keluarga kami, Engkau hadir dalam ibadah raya kami. Sekalipun kami adakan di rumah dengan suasana yang berbeda, kami tetap yakin bahwa segala sesuatunya di dalam kendali Tuhan, segala sesuatunya di dalam kontrol Tuhan. Engkau yang sedang merancangkan sesuatu buat kami. Ajari kami terus mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan rancangan-Mu, baik untuk keluarga kami, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa dan penyertaan Tuhan semakin nyata. Kehendak Tuhan semakin dibukakan buat kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, campur tangan-Mu
akan nyata bagi bangsa ini. Pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil beserta seluruh menteri dan semua jajarannya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatunya boleh berjalan kembali normal. Situasi atau pandemik ini boleh berakhir Tuhan, dan ekonomi bangsa ini boleh berjalan, boleh pulih dan berjalan dengan baik. Terpuji namamu Tuhan. Kami rindu biar melalui masa-masa sulit ini kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam iman, dan semakin banyak jiwa-jiwa, semakin banyak orang-orang yang boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah raya kami, ibadah raya keluarga kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadakan tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala situasi apapun, terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga. Damai yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi segala situasi. Dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakan akan memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang diutus Bapa kepada kita, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, Roh Kudus bahkan yang menuntun untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah apa yang Tuhan sudah janjikan. Terimalah berkat harta benda, terimalah berkat keuangan, terimalah berkat kecukupan atas segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat kesehatan jasmani, terlebih terimalah berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dalam situasi-situasi yang sedang terjadi, percayalah bahwa Dia Allah Immanuel menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin terima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.